kelihatan. Action. Action. Tumben ada gini nih Nino. Aduh, pengen nyomot, cuman harus nyanyi. Ya, makan aja kali dulu lah. Ini santai kan? Santai. Iya makan dulu aja berarti. Iya benar, boleh nih. Boleh nih, gue pesen dulu nih. Jangan pesan lagi, ini aja yang ada. Enggak, pesen ojol dulu nih. Ini kan udah ada. Hah? Pesan apa lagi? Romo Aloy datang aja. Iya. Jangan rumah lo. Jangan. Udah kita aja di sini ya. Ya, kita sambil nyanyi episode hari ini lagunya kita melihat ke dalam diri kita sendiri, Nodi. Oke. Angkat tangan saudara. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Biar dramatis, sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajiban-Mu sebelum tutup usia, kembali padamu. Angkat tangan saudara, Kembali padamu. haleluya, Amin. Kembali padamu. ku kembali padamu sebelum tutup usia. Ini orang yang emang tobat tuh gini ya rasanya ya. Tapi kenapa jadi akhirnya tadi barusan agak Gregorian ya? Iya. Sebelum tutup usia. Iya. Oke, para pemirsa Rumah Noni sekalian, kita Iya. kembali lagi ke dalam segmen Rumah Noni dengan bintang tamu adalah Pastor Nodi dan Pendeta Tony. Ya. Ih, gua masih bisa. Lu pastor Iya. gak bisa dong. Saya udah gak bisa, Pastor. Lah, anak istrinya gimana? Iya. Mohon maaf, mereka sedikit berdebat. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini nih yang dikangenin sama penonton Rumah Noni, di Ya. mana banyak yang pengen ngundang kembali Pastor Samong untuk Yes, hadir. Pastor Samong hadir kembali bersama Makasih. kita. Pastor Ya. banyak yang kangen Pastor Samong itu diundang ke Rumah Noni katanya ya, karena kangen lihat hostnya di-kick sama Pastor Samong. Ya. Dan- Pertanyaan. Iya. Pertanyaan satu. Ya. Bukan ini ya, saya tadi udah minum. Kadang saya melihat Rumah Noni ya. Aha. Kadang ada minum nih, ada mereknya, kadang nggak ada, Betul. sekarang nggak ada, kadang ada. Itu kenapa ya? Itu Kadang-kadang- menandakan bahwa kita lagi pancing. Pancing mania, mantap. Atau keduanya memang kita tidak konsisten. Kayaknya itu deh. Ini juga gorengan kayaknya nggak ada merek, Son. Apa? Gorengan nggak ada mereknya. Gini bang, Ada gorengan ini. dari mana yang ada merek? Ini mah gorengan seenak apapun gak akan di label sama si abang. Nggak akan ya. Ya kecuali Aduh. telur puyuh, telur itu, telur Apa? bebek. Telur Baru dia bebek. Oh, ya, ada dicap. capnya ya. Iya, Ini Romonono mengatakan Bahwa- apapun boleh dimakan kecuali pada saat kita rekaman ini ya, Betul. Iya. kecuali cireng. Aduh. Ada Oh, titipan. Ada titipan. Produk Karena yang ketuanya, apa namanya? Mbak Rosa. sebutnya? Pimpro. Pimpro. Hari ini merangkap Pimpro soalnya. Iya. Kalau Benar. ini dimakan kita Iya. selesai. Kalaupun makan kita merasa di bawah ancaman nggak nikmat itu mah. Iya. Kayak gini, aduh diliatin Mbak Rosa lagi. Nanti bahaya kalau kita makan, tiba-tiba kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa. Waduh. Ataupun juga mungkin sakramen perminyakan. Karena di gorengan juga banyak minyak. Iya ini banyak-banyaknya nih. Mbak Rosa ini cirengnya kita pisahin ya. Yoi. Soalnya memang hubungannya lagi nggak baik-baik. Kita pisahin. biar nggak ribut. Tadi kenapa kita nyanyi lagu
pertobatan sih? Ya kan satu, kita baru lewat Paskah nih ya. Kemarin pada sibuk bertobat, ayo jangan diulangi lagi dosanya gitu ya. Ya. Sibuk bertobat. Iya betul, karena yang bertobat itu gak cuma umat Kristiani, Betul. teman-teman kita yang Muslim juga kan kemarin Idul Fitri. Iya, ya kan? maaf-maafan. Betul. Kembali ke Fitri katanya gitu ya. Betul. Jangan kembali ke setelan pabrik, bahaya. Di riset ya. Di riset. Nah ini memang ngomongin pertobatan. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang gorengan. Bukan Gorengan Pak. tuh. Buat yang lagi tobat gorengan nggak boleh makan gorengan Pak. Terutama yang lagi diet misalkan. Iya. Atau yang memang ternyata kadar kolesterolnya sudah terlalu tinggi. Seperti para pastor yang ada di Pratista. Oh iya. Itu kan tinggi-tinggi kolesterolnya kan. Tapi kan Untung saya di Sultan Agung ya. Beda. Iya. beda. Sing. itu mah nggak main kolesterol. Nggak. Yang Ini- lain mungkin. Pastor Samung. Yo. Sehat. Tadi terima kasih kabarnya luar biasa. Kita lama nggak ngobrol dan Iya. sekalinya ngobrol Iya. kita ngobrol yang berat syukurin. Tapi kan Ini. nggak berat nih. Dan ini juga atas Betul. permintaan dari umat ya, Son? Betul. Ada umat yang sempat minta gimana kalau ngebahas tentang sakramen-sakramen yang ada di gereja Katolik. Nah, Oke. tadi Lihat memang gambarnya nih tuh. tuh. Lengkap. Nah, itu yang tengah memang harus bertobat yang dua itu tuh. Iya. Yang mana ini? Nah, dua-duanya. Oh, iya. Nah, Pertanyaan saya adalah sakramennya di mana ya? itu mau kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ekaristi ya, Ekaristi. Baptis. Ini Tobat ya? pengampunan dosa, tobat. Heeh. Ini Imamat. imamat, Pernikahan. perminyakan, sakit Iya. kan? Oh iya benar. Iya kan maksudnya Iya, ke sana kan? Perminyakan itu dia. Iya, dirawat. Dan yang ini apa ya? Coba Son. Oh, ini Krisma. sakramen pentampar. Mau nampar. Krisma. Oh, Krisma. hebat juga ya. Tapi kenapa Iya, emang iya. Krisma harus ditampar gitu? Tunggu dulu sebelum ditampar. Krisma tuh apa? Gue belum tahu. Oh iya iya. Kita bahas satu-satu. Bahas satu-satu di sakramen yang ada di umat Gereja Katolik, di Katolik. Gereja Katolik. Nah. Ada 7 nih katanya. Tadi salah satunya kita sempat singgung lewat lagu pertobatan. Betul. Di mana salah satu sakramen itu adalah sakramen tobat. Ya. Tapi sakramen ini itu kita mau bahasnya sesuai fase hidup manusia yuk. Ya. Dari lahir nih. Lahir. Nah, mau 7 sakramen yang ada di gereja Katolik. Ayo kita tes. Nah, Iya. Masa pastor nggak tahu? Sih. Kita sih punya contek. Iya benar. Kita tesnya adalah bukan Mati, apa gambar aja. sakramennya mati. Nggak ada. Oh ini nih contohnya apa yang dari Virginia Go ya. Halo Ya. Komsos, boleh nggak dibahas tentang 7 sakramen seperti siapa yang menciptakan, kenapa ada 7 Ya. dan seterusnya. Kok Terima nggak kasih. 8, kok nggak 10 gitu Iya. kan ya. Itu Oke. walaupun ada yang respon ya, Apa? masing-masing ada alasannya. Semoga mendapat sumber jawaban yang tepat. Hari ini kita bawa Romo Samo. Mau Ya. 7 sesuai fase kegiatan bentar ya, ini sesuai dengan fase urutan hidup manusia nih. Sakramen dimulai dari apa sih, Mo? Itu dia apa sih? Mau pegang begini ya dia? Atau apa sih? Mau dia tinggiin, cuman bekas pegang gorengan. Tahu. Iyalah. Apa aja nih, Mo? Dari lahir manusia itu menghadapi sakramen, Ketemu sakramen apa lah. dulu? Iya, Ketemu iya. sakramen apa? Oke. Jadi gini, Ibu Virginia Go. Kesini ya? Kesini. Oh, kesini ya. Maaf ya. Iya, ini TV-nya. Oh, TV beda ya. Beda ke sini. Ke sana. Jadi yang pertama itu adalah sakramen baptis Oke. yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam sakramen-sakramen yang lain. Berikutnya. Oke. Ya. Seperti kalau kita masuk sekolah ya, kalau SD masuk ya, itu pasti dari kelas 1 dong. Ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk kelas 4, kelas 6 Iya, lulus. betul, Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kelas 1 apa? Sakramen baptis dulu. Diterima menjadi anggota gereja. Itu grade Oke. awal ya. Itu grade Ya. awal. Tetapi ada bedanya 2 nih. Satu, ada yang baptis bayi, ada yang baptis dewasa. Oh, Iya. oke. Jadi Kalau saya- dikenal 2 sakramen baptis dalam Satu. gereja Katolik. Satu. Satu. Satu, cuman Tapi ada dua. Ada baptis bayi, Aha. ada baptis dewasa. Dewasa, Nah, oke. seperti saya misalnya baptis bayi, gitu. Lahir beberapa bulan kemudian dibaptis oleh pastor paroki. Oke. Orang tua saya kan dibawa di gereja, Oke. gitu. Itu yang kalau baptis dewasa? Dewasa artinya setelah dia masuk usia dewasa, lalu masuk menjadi seorang penganut agama Katolik Ya. dengan diterima sakramen baptis, pintu gerbangnya itu sebelum menuju ke Oke. sakramen-sakramen yang lain. Betul. Kalau Jadi- dewasa tuh umur berapa sih, sampai berapa Pastor? Nih, Startnya. misalnya ya usia SMP, SMA, begitu. Itu sudah kategori Kalau dewasa yang ya. early 40 gitu bisa? Bisa. Bisa ya, Bisa. early Jadi 40 umurnya gitu. Baptis tidak. Baptis dewasa apa orang tua nih? Iya. Dua-duanya itu masuk itu. Kalau baptis tidak mengenal usia. Oke. Oke. Sampai uzur pun, kemudian lagi sakit, mohon maaf yang mau meninggal, kalau dia minta dibaptis, bisa. Oke. Oh, Jadi nggak apa-apa. artinya gereja Katolik mengenal baptis satu secara turun diturunkan orang tuanya, Iya. baik, atau pilihan dia saat sudah Iya. dewasa. Karena kan orang tua ketika mau menikah, merit, KPP, dipersiapkan juga kanonik, mau
membaptis dan membesarkan anak-anaknya secara Katolik. Oke. Maka kalau saya sebagai orang tua Katolik, saya wajib hukumnya Ya. mendidik, membesarkan anaknya secara Katolik, Katolik. dengan cara pertama kali masuk Masuk. dibaptis. Gitu. Masuk Sakramen baptis. gitu. Oke, jadi intinya ini sebanyak yang sempat nanya sih. Betul. Berarti kalau kita masih anak-anak, secara manusiawi kita tidak punya kesempatan memilih. Ini ada Iya. pandangan seperti itu. Iya. Bahwa kalau kita masih bayi, kita di bawah orang tua, kita ngikut aja. Iya. Berarti kita dikatolikan. Apakah Iya, ada pandangan? Nah, Apakah pandangan itu jadi concern sendiri nggak sih, Mo? Karena Ada dari yang kecil. protes nih. nggak? Ada yang protes nggak gitu? Oke. Pandangan seperti itu ya. Pandangan Ya, ya, pertama. Hai. Ternyata temennya Saipul Jamil. Nah, karena apa? Orang tua Hmm. itu kan dipercaya anak-anak ini kan bayi-bayi belum bisa mikir, Iya, memutuskan, betul. berkata-kata, Hmm. melakukan tindakan apa. Ya kas anak bayi oke, anak kecil ya. Tapi saya belum punya kebebasan juga. Ya. Saya juga belum punya pilihan. Mhm. Jadi orang tua lah yang memilih. Karena saya tahu ini ajaran agama yang paling baik buat saya, yang saya imani. Maka Mhm. saya mengajak anak saya ke gereja untuk dibaptis. Oh. Jadi pilihan terbaik menurut orang Orang tua tuanya, begitu karena ya. umur anak Hmm, belum iya. punya kemampuan untuk memutuskan Oke. sendiri. Ya, tapi Oh, orang oke. tua tidak berhenti sampai di situ. Hmm. Tetap dia, wah gue udah baptis selesai. Enggak. Iya. Dia Hmm. punya kewajiban juga untuk memberikan pendidikan iman yang pertama dan utama. Hmm. Lalu menyekolahkan di sekolah Katolik, edisi yang tempo dulu tuh. Ya, tempo dulu. Bisa aja nih. Iya nih. Iya. Nah, Set, terus set. Mau di-kick lagi gua. nggak beda, itu mah sudah lepas. Sudah lepas. Lalu mengantarkan ke gereja, belajar komuni pertama, kemudian Oh. krisma dan seterusnya. Ya. Itu tanggung Oke. jawab orang tua juga. Iya, Nah, iya. sekarang itu Baptis. yang pertama adalah baptis. Hmm. Lalu tahapan selanjutnya ketika kita berbicara usianya mulai Fase masuk hidup nih manusia fasenya. nih. Iya. Betul, baik yang anak-anak kan mungkin dia mulai berjalan Iya. bertambah usia. Yang dewasa pun juga sama, Iya. bertambah terus usia. Hmm. Lalu bedanya yang anak-anak dan dewasa ini tahapan keduanya apakah sama ataukah beda ataukah gimana? Mas? Nah, yang tahapan kedua itu umumnya ya, Mhm. umumnya setelah baptis masuk ke dalam gereja Katolik, Mhm. itu nantinya akan terima komuni itu. Ya. Iya. Tetapi sebelum terima komuni itu ada jedanya dulu, Hmm. Oke. yaitu menerimakan sakramen tobat atau pengakuan dosa atau rekonsiliasi. Oh. Ini sakramen tobat yang memang bagian dari 7 sakramen Iya. itu, Mo? Sama ya? Oke. Yang tadi dinyanyikan. Iya, benar. Mohon ampun. Mohon ampun. Iya. Misalnya ya, Hmm. aduh Tuhan, saya mohon ampun karena kata-kata saya telah menjadikan orang marah gitu ya. Iya. Telah menjadikan orang kecewa karena Hmm. Indonesia batal menjadi Piala Dunia aduh, bos gitu ya. Aduh, misalnya. Ini kok takut ya, kok takut iya. ya. Tapi benar, fakta. Iya, Bah. Iya. Tuhan, saya takut kalau saya makan cireng, produser saya marah. Nah, iya itu misalnya. Tuhan, aku makan cireng tapi nggak bilang Iya, sama produser. maafin aku gitu. Oke. Iya. Hmm. Ini kan udah tulisan nih kalau Ada. kita dengan Iya. mata iman kita Betul. baca ini buat Rosa. produser gitu Iya, ya. Rosa ada Sejak tulisan. kapan gorengan harus pakai mata iman? Mo? Sejak Ini kita perkara gorengan. sejak kita bahas sakramen. Masuk, Romo masuk. Tiap kali ketemu gorengan kita harus Iya, berdoa. iya, iya. Ini saya harus kalau ngelihat udah lama kita nggak ketemu dengan Sony dan Nodi, Iya. saya harus melihat celah di mana saya bisa masuk. Betul, betul. Kalau enggak susah kan tiktokan terus soalnya. Betul. Ya, jadi saya perhatian mendengar sekaligus Mikat. Aduh. Ngeri. Maaf, sakramen tobat tadi kita kembali lagi, Mas. Yes. Sakramen tobat Oke. dulu sebelum menerima sakramen Ekaristi. Ekaristi. Gini, tadi adalah sakramen tobat atau apa tadi? Rekonsiliasi Rekonsiliasi. atau apalagi tadi satu lagi? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Atau Ini ini. apakah memang 3 hal ini dalam satu sakramen yang sama, Pastor? Sama. Sama. Oke. Sama. Penyebutannya. Sama sih. Kadang orang nyebut sakramen tobat, Oke. rekonsiliasi. Hmm. Artinya saya sadar bahwa saya itu bersalah, berdosa karena keterbatasan, kelemahan manusiawi saya. Oke. Oleh karena itu gereja memberikan peluang, tanda dan sarana keselamatan yaitu sakramen tobat. Tobat. Untuk supaya saya menyadari lalu mendapatkan peneguhan Oke. berkat dari Allah untuk kembali lagi ke dalam Oke. komunitas gereja Katolik. Artinya kita melencong gitu ya. Apa sih melencong bahasa Indonesia ya? Melencong itu jalan-jalan. Melenceng. Melencong. Melenceng. Keluar Nah, dulu. Supaya nggak kejauhan ya, ayo sadar yuk, sadar. Oke. Kayak Kembali kita, lagi. ya jangan terbawa arus, harus ngelawan arus gitu ya, harus kembali lagi. Nah, Oh. gereja memberi bantuan, yuk kita kembali. Tapi sakramen tobat ini yang dilakukan sebelum komuni ini ya, itu sakramen tobat yang sama kalau misalkan menjelang Paskah nih, kan ada pengampunan dosa nih, Iya. sakramen. Artinya sakramen tobat bisa dilakukan lebih dari satu kali, Betul. tapi ada juga sakramen yang hanya sekali seumur hidup. Betul. Nah, sakramen tobat itu
bisa diberikan atau didapatkan berulang kali. Oke. Ada free passnya gitu nggak Iya. sih? Ada. Nggak usah Pak. Zaman sekarang nggak usah bawa pas Pak. Nggak usah. Scan barcode. Sama Chris. Iya Pak Chris kan. Beres selesai. Nah, Oh, berkali-kali ya, Boy? Nah, berarti ya? misalnya biasanya ya menjelang Natal, Iya. menjelang Pasca. Paskah, menjelang Pekan Suci ya, Heeh. itu selalu ada dalam paroki-paroki di gereja Katolik, Ah, imam memberikan pelayanan sakramen tobat. tobat. Bisa datang ke gereja atau juga ada yang baru imam datang ke rumah-rumah ya, ke Rumah-rumah. lingkungan Oh. dikumpulkan, Door umat to datang. door. Yes, Iya, door to door. door. Mm-mm. Karena juga untuk mengajak umat yang tanda kutip Agak malas malas. gitu. Atau tidak Hujan mampu. gitu ya, Tidak hujan mampu. jauh. Nah, pastornya sekarang Dan datang. juga mungkin melayani yang lansia mungkin Ya, ya, Pastor, yang salah lansia satunya. susah jalan Mm. ini datang. Dibantu. Ya, imamnya ke rumah memberikan. Atau dalam kesempatan khusus pun bisa. Misalnya ekaristi biasa ya. Aha. Saya memang mau ngaku dosa saya. Pastor bisa nggak sebelum misa saya ngaku atau setelah misa atau janjian. Aha. Pastor gini bisa nggak saya datang untuk Sekarang gitu Ah. bisa ini. bisa. Loh bisa Son. Tapi jangan Oke. dulu kan lagi ngetek, jangan dulu kan lagi syuting, Iya, lagi iya, syuting, iya. lagi syuting. Nanti kita on air lagi dosanya ya kan. Kadang saya di rumah juga tiba-tiba tamu yang nggak dikenal ya, Hah. itu pastor mau ngaku dosa boleh nggak? Boleh, Oh. gitu. Terus? Tapi Langsung? ya kita nggak bisa sebagai pastor pelayan nggak boleh. Siapa lu gitu ya? Enggak. Enggak. Tetap ya dilayani Tapi ya. bukannya harus ada prosesnya, maksudnya bisa gitu di tempat kediaman pastor atau Bisa. memang bisa aja? Bisa. Hmm. Ya? Kan di ruang tamu atau di ruang pengakuan dosa dibawa ke kapel, lalu saya pakai jubah, lalu kemudian pakai stola gitu. Oke. Oh, oke. Nah, Pastor ini kalau itu sakramen tobat nih, saya agak mundur dikit ke sakramen baptis di gereja Katolik. Baptis seperti apa yang diakui misalkan dari agama lain nih pengen menjadi seorang Katolik, Ya. berarti sakramen baptis Hmm. itu kalau di luar Protestan Katolik sepertinya kita masih bisa mencerna gampang nih. Aha. Tapi untuk Protestan misalkan ya. Misalkan ya. Misalkan. Nggak apa-apa udah mulai ada ketertarikan pemirsa. Jadi bantulah kami, doakanlah Iya. kami ya. Sebenarnya aku mau nanya ini agak takut diserang dari situ sebenarnya. Nggak apa-apa. Saya Nah, diem kok dari tadi. Gitu. Jadi baptisan apa dari gereja lain yang masih diterima oleh gereja Katolik dan tidak harus dibaptis kembali secara Katolik? Nah, misalnya yang dilakukan oleh gereja-gereja Protestan gitu ya, dalam GKI ya, kesatuan itu ya. Oke. Nah, itu PGI bisa, berarti. sorry GKI kok Eh, GKI sih. PGI. PGI. Ini di-cut nggak tadi? Enggak. Nggak, PGI. Itu mah PGI. nggak Kan apa-apa. nama saya Samong, salah ngomong. Bener juga. Di sana. Enggak, ini umat soalnya mulai ngantuk. Barusan ngecek. Umat Oh. enggak, Ternyata fokus berarti. Oke. PGI. PGI, Bentar. PGI. Nah, tulisannya pinter Inggrisnya. Oke, berarti gereja PGI. Protestan yang tergabung Nah, di PGI bisa. Iya, Hmm. itu bisa artinya misalnya Hmm. punten, Hmm. Sony gitu ya. Ya. Oh, sudah pernah dibaptis, ya nggak usah lagi. Tapi diberikan pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan Oh, belajarnya Iman tetap Katolik. wajib. ya, tapi kan ada beberapa pelajaran yang memang harus diberikan begitu. Oke. Tentang sakramen juga, tentang gereja Katolik juga. Iya. Jadi yang Begitu. harus dilakukan baptis secara Katolik, sakramen baptis saat dewasa misalkan, sebelumnya bukan pemeluk Katolik nih. Itu yang Nah. kondisinya bagaimana, Mu? Misalnya ya, ada seorang dari penganut agama lain itu harus belajar. Ada waktu Oh, ada tertentu. prosesnya. Yang disebut katekumen itu bukan? Yes, Pastor? betul. Oh, oke. Oke. Katekumen, masanya itu katekomenat. Ya, diberikan pelajaran-pelajaran agama Katolik. Biasanya paroki-paroki itu menyiapkan, ada timnya untuk menyiapkan, Oke. ada jangka atau durasi waktu tertentu untuk belajar agama Katolik. Oke. Nanti pada saatnya itu mulai bunyi naon itu. Nggak tahu nih, biasanya kalau kayak gitu bunyinya ya, ada kiriman dari produser. Oh, Mungkin dia habis transfer. Iya. karena tadi saya nggak di briefing dulu, jadi saya bilang, oh gitu ya. Kayak Iya, tadi kan Sony tuh ngelirik Iya. apa minta cireng atau apa dia gitu ya. Iya, kayaknya itu. Ini kan bener kan? Bener. Pemirsa Barusan ini ngomong. makanan khas Jawa Barat cireng. Dan ini Aci kami goreng. tidak bisa berhak. Jangan kami ambil nyentuh pun kami tidak. Makanya. Karena sudah Ini dipesan langsung, oleh ini langsung di WA nih sama Mbak Rosa. Tolong itu cireng kepinggirin. Mau gua ambil dari bawah. Katanya gitu. Gua ambil dari bawah. Nanti ada tangan Mbak Rosa nih gini nih. Nah. Ini baptis ini menarik ya. Berarti Iya. artinya ada pelajarnya dulu. Ada. Katekumen itu yang memang harus proses. Ada yang mungkin nggak lolos nggak sih? Oh, semuanya sih lolos. Cuman Biasanya. ya lolos. Emang lu pikir ada yang nggak naik? Siapa tahu? Maksudnya udah dikasih pembekalan, pembelajaran, tapi bebal Bebal gitu nggak nggak masuk-masuk. masuk gitu. Ya, lolos. Hanya dari terutama yang dewasa ya. Yang dari yang bersangkutan menyatakan kesediaannya mau dibaptis. Kalau orang sudah niat sungguh pasti dia mau belajar. Ah, Pasti dia oke. mau belajar. Hmm. Walaupun ada hujan badai juga pasti Datang mau belajar. Katekumennya datang gitu Iya. ya. Untuk dibaptis secara Katolik. Tapi lucu ya kalau baptis secara Katolik itu nggak perlu nyelup-nyelup ya.
Enggak. Pastor? Nggak ada ya? Kenapa sih? Nggak usah. Kan baptis kan sakramen itu kan ada 2 unsur hakiki, forma dan materi. Oke. Oke. Forma itu berarti kata-kata, materi itu dengan tindakan. Nah, contoh aku membaptis engkau, mana ini ya? Ini. Ini ya. Iya. Imam Ini pakainya lagi di salon kayaknya. Keramat cuy. Bukan dong. Banyak banget airnya itu. imamnya nih agak berewok siapa? Bukan yang itu. Iya. Yang ono. Bukan. Imamnya mengatakan gini, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kata-kata itu disebut dengan forma. Oke. Oh, oke. Nah, forma. materinya itu dengan tindakan itu, mencelupkan itu, menuangkan air gitu. Oh, Gitu. kalau setahu Romo ya, gereja pertama itu proses baptisnya gimana sih Mas secara Katolik ya? Apa kalau kita lihat kan zaman Yohanes Pembaptis nih, itu kan sepertinya kalau kita lihat di beberapa film ya, mudah-mudahan benar gitu, itu proses celup segala macam. Nah, artinya gereja ini dinamis nih, menyesuaikan kah? Nah, kira-kira apa yang menjadi dasarmu? Kenapa tidak dengan old schoolnya gaya lama baptis ya seperti itu gitu? Nah, yang sejauh saya tahu ya itu memang ada beberapa perkembangan, ada yang dicelupkan, ada yang masuk, ada yang diperciki, ada juga yang ini. Nah, khawatir kalau yang baptis bayi ya, baptis bayi kalau anak dicelupkan sok kumaha gitu ya. Iya. Apalagi sebelumnya diputer, dijilat, dicelupin. Biskuit. Suatu kali ini saya ada cerita nih. Ini kalau kelamaan, produser cut gitu ya. Iya. Produsernya kita cut, siap. Iya. Karena ada pastor tuh membaptis tuh. Iya. Membaptis tiba-tiba ada orang mabok. Pastor, saya juga mau dibaptis. Dibaptis. Glek gitu ya. Glek gitu. Pastor tahu, gila ini orang ganggu nih. Ini orang ganggu tuh glek. Pastor, saya mau dibaptis gitu. Oke, semua nyingkirkan. Anda mau dibaptis? Pastor, tinggalkan minuman keras. Dia tinggalkan. Wah. Lalu tiba-tiba pastor, Anda mau dibaptis? Mau pastor, sungguh mau. Akhirnya pastornya siap. Dia jambak. Masukkan ke air ya. Masukkan ke air dia Gelobakan. angkat. Pastornya nanya, udah ketemu Yesus belum? Belum. Masukkan lagi. Kedua kali tuh. Duduk gitu. Udah angkat lagi. Kehabisan napas. Udah ketemu Yesus? Belum, masuk. Duduk. Tiga kali ya. Set. Diangkat lagi. Udah ketemu Yesus belum? Anda mau menemukan Yesus? Kata yang orang mabuk, Pastor yakin Yesus tenggelam di sini. Cerita aja intermezzo. Ya elah. Intermezzo aja. Iya, biar gak stres, Jangan batuk, minum dong. Sabar. Minum Sabar. air kosong nih ya, pokoknya gitu ya. Kebayang itu orang mabok langsung sehat ya? Ya, langsung sehat, betul. Memang di sini tenggelam. Itu baptis ya ternyata menggunakan kata-kata dan juga tindakan seperti yang memang seperti forma kita tahu, forma dan materi. Kalau forma itu disebutkan oleh pastornya. Soalnya kan sakramen itu kan tanda dan rahmat keselamatan dari Allah. Artinya apa? Rahmat itu diberikan kepada manusia karena kadangkala manusia itu terbatas, tidak mampu menangkap semuanya. Maka dibantu dengan tanda-tanda ini untuk menangkap misteri keselamatan Allah. Nah, ini alat bantu. Karena kan itu sekali lagi keterbatasan manusia untuk menangkap semua misteri Jadi, Allah. Pandangan Romo saat ada orang yang berdebat tentang cara membaptis. Karena ada yang baptis itu harusnya gini, minimal di Protestan yang setahu gue ya. Karena ini ada yang lu belum sah kalau baptisnya belum selam gitu. Meributkan hal itu tuh untuk saya pribadi pun yang ada di dalamnya ya, kayaknya bukan ke sana sih. Padahal esensi enak itu sih daripada selam ya. Pempek. Terserah asal cukonya pedes. Aduh. Itu gimana pada orang memperdebatkan cara gitu. Misalnya agama kita bertiga nih beda. Saya Katolik, Nodi nyembah aspal. Apapun itu. Sony juga demikian. Nah, yakinilah apa yang ada di dalam agama masing-masing. Tetapi saya tidak perlu dan tidak boleh menjelekan, lu nggak bener lo baptis lo juga lo salah lo. Nggak bisa. Ini kan persoalannya. Belief ya, faith gitu, iman. Ya udah jangan diperdebatkan. Sony yakin, Nodi yakin, saya yakin. Ya sudah, jalani itu. Bukan soal lu nggak bener lo gini, kita memaksakan orang untuk. Berarti kalau ada yang menjudge, lu nggak bener, berarti lu yang nggak bener gitu ya. Dia aja yang nggak bener ya, karena jaji gitu kan. Padahal nggak boleh kita mengkompare. Saya tidak bicara gitu, tapi maksudnya kira-kira itu. Biar aman. Biarin saya aja lah yang jadi tumbal pastor. Ini tadi ngobrolin sakramen yang ternyata juga disebut ini kan botol air. Iya. Disebut tanda dan juga rahmat. Sarana keselamatan. Yang nyiptain siapa sih pastor? Nah, kita kan bicara dalam konteks gereja Katolik ya. Jadi yang menciptakan itu sebetulnya gereja juga. Kenapa? Karena ada banyak dasar dari kitab suci untuk tiap sakramen itu ada arahannya. Sekali lagi manusia itu terbatas
kemampuannya untuk berpikir, untuk berkata-kata, untuk bertindak. Nah, tetapi maka dibantu oleh Allah. Yuk, ini loh tanda dari saya. Kan kadang-kala kita tuh dibantu ya dengan tanda-tanda. Betul. Nah, kadang-kadang orang Katolik itu melihat tanda-tanda itu, ini jangan-jangan tanda dari Tuhan ya. Tuhan tolong berikan tanda saya untuk meyakinkan saya bahwa ini adalah kehendak-Mu. Simbol itu kental sekali dengan hidup manusia. Betul. Ya. Simbol-simbol itu. Kan makanya kalau kita ke jalan, ke tempat apapun di public space ya, itu juga pasti kan banyak simbol-simbol, banyak tanda-tanda. Betul. Rambu-rambu. Atau ini sebenarnya tradisi bangsa Israel. Kalau kita ngelihat kisahnya kan, Yohanes Pembaptis kenapa membaptis, berarti culture itu sudah ada mungkin di bangsa Israel. Tapi dijadikan satu simbol itu tadi. Betul. Jadi sebenarnya bukan menciptakan baru, tapi gereja Katolik menegaskan bahwa ini dulu sebenarnya sudah ada sejarah dari zaman dahulu ya. Kisah penciptaan sekalipun, kemudian bangsa Israel segala macam sampai terus jemaat perdana sampai terus. Contoh Ekaristi ya. Misalnya Ekaristi dulu ya. Ya kan jemaat perdana Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, mereka berkumpul bersama-sama memecahkan roti. Itu kan simbol dari Ekaristi. Betul nggak, Bu? Biar kaget. Iya, cireng-cireng dia. Kena dia. Soalnya tadi bilang betul gini dia. Balik ke baptis sedikit lagi. Buat saya yang outsider nih, kenapa kalau baptis pertama harus dapat nama baptis? Nama baptis itu apa sih? Yohanes. Serius, gue baru tahu. Serius. Baru tahu kan? Baru. Yohanes siapa itu? Siapa nama baptis? Gak jelas Yohanes siapanya, pembaptis atau Yohanes doang. Siapa nama Yohanes skip kosong gitu baru Nodi gitu. Skip. Yohanes blank. Yohanes blank. Lu siapa sih Yohanes? Nama lengkap lo? Yohanes Notriadi Rahadian. Yohanes Nodi siapa? Yohanes Notriadi Rahadian. Notriadi kayak Notre Dame gitu ya. Notre Dame. Kayak bangunan gereja. Kelihatan kan, gue udah kayak dam. Dam truk. Yohanes. Nah, itu apa? Sani pengen apa? Saulus. Paulusnya dong. Masih jadi Saulus. Paulus Sony Bastian. Bagus ya. Bagus loh. Sabar, bapak-bapak, ibu-ibu sabar. Dari tadi gue mau maju ke Sakramen lain, dia pengen balik ke baptis. Soalnya mana nih? Saya itu cukup tertarik dengan waktu zaman SD SMP kan sekolah Katolik nih, Mo. Ada teman yang nama panggilannya itu saya pikir nama asli, ternyata diambil dari nama nama baptisannya. Kayak misalkan kakak ipar gue, gue panggilnya Mas Anton. Ternyata dari Antonius. Nama di pemberian orang tuanya mah bukan dari nama baptis. Nah, kenapa harus ditempel nama baptis dan apakah itu kewajiban? Di akte harus disertakan atau enggak gitu loh. Nah, kalau urusan baptis dengan akte memang beda ya. Kan kalau akte kan jelas kewajiban kita ya. Itu mah urusan tata negara lah ya, kita bertata negara. Nah, kalau baptis saya mempunyai Santo Santa Pelindung. Yang dengan menggunakan nama itu saya membawa membawa identitas kekatolikan saya. Supaya sesuai dan ada Santo Santa Pelindung saya. Perempuan Santa, laki-laki Santo. Misalnya saya Santo Franciscus gitu. Misalnya ya. Namanya ini. Franciscus, bukan Yohanes. Saya Franciscus. Yohanes yang ini. Franciscus. Nah, di akte kelahiran saya juga ada Franciscus Samong, gitu ya. Tetapi tidak wajib. Tidak wajib namanya ya. Namanya saya Franciscus Samong, dipanggil Samong, bukan Franciscus atau Franz. Kenapa? Wah, udah pasaran nama Franz gitu ya. Betul. Apalagi Siskus, bukan juga. Bukan juga. Kalau Samong kan beda, kalau di kultur orang Jawa ya beda ya. Salah ngomong tuh kan jarang gitu ya. Contoh lagi ya, tidak wajib. Ada seorang pastor namanya, punten Pastor Freddy, Josafat Judo Pramono, panggilan Freddy, Pastor Freddy. Jauh. Jauh. Kalau Romo Aloy kan Alusius Wahyu Endro Suseno, panggilannya Aloy, Romo Aloy. Nah itu. Tapi dia bisa dipanggil Endo juga sih. Bisa. Endo. Tapi kayak orang Jepang dong. Iya sih. Badannya sih sama. Mau milih nama Santo Santanya itu dari mana sih? Nah, berdasarkan apa maksudnya? Nah, biasanya kalau orang baptis bayi, orang tua pasti yang memilihkan. Contoh, saya Franciscus. Saya tanya, Pak, kenapa saya dinamakan Franciscus? Satu, kan kelahirannya itu sekitar Santo Franciscus ya. Harinya 4 Oktober. Tapi ulang tahun saya seputar itu kelahirannya. Satu. Yang kedua adalah saya lahir di klinik bersalin Mardi Asi, di mana TK, SD, SMP, SMA semua itu namanya Franciscus. Gitu. Jadi ketika lahir, lahir buka jendela, tulisannya Franciscus. Iya. Oke. Jadi itu betul. Beda. Latar belakangnya tuh saya unik tanya ya? itu. Ada dua itu. Satu karena situasi kata bapak saya sekitar nama ketika kamu lahir sekolah-sekolah Franciscus, maka saya TK, SD, SMP semuanya di Kampung Ambuhan Franciscus. Nah, yang kedua, lahir bulan Oktober dipilih nama
yang berdekatan yaitu dengan kelahiran saya Santo Santo Franciscus. Mbak Rosa apa sih nama? Theodora. Oh. Theodora atau Rosanya dari mana? Theodora Rosa. Gue pikir Dia penasaran. Pastor, dia udah pengen punya nama baptis. Iya. Ini di pastoran ada kapel kan. Gitu. Nah, itu ada gimana? Kita makan gorengan dulu aja. Nggak buru-buru kan? Nggak buru-buru ya. Santuy. Iya. Oke, 30 menit kita membahas tentang baptis aja. memuaskan. Kebayang kalau 7-7 masing-masing 30 menit. Makanya, tapi kan kaki saya gini, kapan beralihnya sih? Baptis mulu ya kan? Dari tadi. Sony kayaknya tertarik banget baptis nih. Soalnya Nodi udah pengen perminyakan. Pak, saya mau masuknya ke pernikahan. Nanti, Pak. Iya. Udah kan? Udah makanya. Tapi kalau urutannya nih, tadi tobat di tengah-tengah sebelum komuni pertama tuh harus ada tobat dulu. Tapi tobat itu waktu sebelum komuni ya. Tapi kalau udah dewasa mah bisa Anytime. Oke. Kapanpun, dimanapun, sakramen tobat. Boleh. Itu kayak tagline apa gitu ya, logistik. Tapi kan nggak kapanpun boleh dimanapun ini. sakramen tobat. Gitu. Jika penyakit berlanjut, hubungi dokter. Hubungi pastor. Oke, Jika setelah dosa itu berlanjut, hubungi pastor. Gitu. dosa berlanjut. Oke, Pastor, setelah itu ada untuk Sakramen komuni pertama Ekaristi itu sakramen ekaristi. Nah, syarat-syarat umumnya ini kayak gimana? Artinya kalau yang diumumkan, kalau yang umum di paroki-paroki usia misalnya anak-anak SD itu, kelas 4 sampai 5. Kalau yang pertama kali ya. Berarti sekitaran umur 10-11. Ya, di mana orang sudah mulai bisa membedakan dan berpikir. Makanya ada pelajaran komuni pertama. Tetapi sekali lagi bukan hanya si anak yang dipersiapkan, tapi orang tuanya juga dipersiapkan. Kenapa? Karena pendidik iman menurut agama Katolik yang pertama dan utama itu bukan gereja, bukan sekolah, tapi orang tua. Suatu saat saya di satu paroki ya, saya pernah pastoral di sana. Lalu ada anak nih, latihan misinar. Selesai, udah siang nih, misalnya jam 5 sore hari Minggu, dia udah 3:30. Saya bilang, kok nggak pulang-pulang sih? Belum dijemput. Sama siapa? Sama papa mama. Loh, mereka belum jemput, belum lagi kerja. Oh, nggak ke gereja? Enggak, pastor, kan ada kerjaan di kantor. Waduh, saya bilang dalam hati, kasihan juga ya. Satu, kasihan karena anaknya belum dijemput. Yang lebih utama lagi, orang tua sibuk untuk bekerja pada hari Minggu. Tidak mendaftarkan, tidak membawa anaknya ke gereja gitu ya. Padahal ini kan pendidikan iman anak. Tobat gitu. Bukan apa-apa. Ini maksudnya ini Sabtu Minggu loh saya kerjanya loh, Pastor. Statement saya untuk ini apa? Maksudnya ke sana. Tapi smooth kok tadi. Bagus sih smooth. Cuman saya juga kerja Sabtu Minggu kan buat kolekte. Gitu pamrik. Tapi kan itu kan 24 jam ya. Ya 1 jam setengah untuk ini. Bisa. Ayo. Ya, nanti misalnya Nodi ikut misa saya. Sambil makan sok. Kelamaan Nodi gini, Pastor, durasi. Durasi. Ya. Gitu. Oke. By the way, paroki mana sih? Saya Martinus. Oh, Martinus ya. Romo Darwanto kalau diperhatikan umat Betul. Kemarin saya udah suwon sama Romo Darwanto. Minta izin. Enggak, izin kehadiran aja gitu. Klarifikasi kehadiran pada saat misa malam Natal waktu kemarin ini gitu kan. Saya salamin. Mendingan sekali setahun daripada nggak sama sekali, Anak. Ini yang disebut dengan minimalis, saudara-saudara. Jangan diikuti. Bukan, saya ketemu Romo Darwantonya pada saat itu, sisanya kan ketemu Romo yang lain. Oh iya, dan gak usah disebut-sebut nanti ria. Nanti ria bener, gak usah disebut-sebut. Saja. Oke, lanjut nih. Kita tadi ngobrolin sakramen ekaristi. Ini mungkin kalau di Protestan mirip sama kayak CD atau katekisasi. Jadi kalau di Protestan CD itu kayak persiapan kita. Gampangnya gini, kalau kita sudah CD kita boleh menerima komuni. CD tulisannya. SIDI. Oh, CD. Katekisasi bahasa umumnya. Kepanjangannya apa tuh CD? Nggak tahu ya. Gue taunya CD aja ya. Jadi itu tuh memang sama kurang lebih kita belajar bukan kayak baptis dewasa, tapi kita mengaku percaya dan kalau sudah kita CD itu kita boleh menerima perjamuan kudus. Jadi kita sama. Kalau setelah baptis kita nggak otomatis bisa menerima perjamuan kudus di usia tertentu, tapi CD biasanya kita di usia SMP SMA-mu. Sama mirip-mirip. Nah itu kalau gitu berarti mirip sama sakramen Krisma dong. Hah? Krisma itu apa? Nah ini tadi kan kita ngobrolin ekaristi. Dari ekaristi udah bisa terima komuni nih. Setelah itu kita boleh menerima komuni. Nah setelah itu kita masuk ke yang berikutnya, yaitu apakah sakramen Krisma, betul ya? Kayak gimana? Krisma itu penguatan. Yang mana sih gambarnya sih? Yang ini, yang digampar. Ya. Lu kayak
Lu tahu Kenapa nggak? digambar sih? Lu tahu nggak kalau misalnya mau masuk geng Brotherhood ya? Yes. Kan udah dirompiin digambar tuh. Sama aku masuk Katolik juga gitu. Dikuatkan. Dikuatkan. Gitu. Betul. Jadi baptis itu kan orang memasuki tahapan baru fase baru ya gitu. Nah, ini peneguhan, penguatan. Jadi setelah baptis, tobat, ekaristi, lalu sekarang krisma. Penguatan, peneguhan. Misalnya tadi ya, itu tadi kan Mbak Rosa tanya, itu apakah harus digampar, ditampar, dipukul atau ditepuk gitu ya? Itu kan simbol tadi ya. Simbol untuk menguatkan, meneguhkan. Yuk, kamu sekarang diutus bukan anak-anak lagi, sudah mulai memasuki usia dewasa. Maka siap untuk menjadi saksi Kristus dengan gitu. Di usia berapa mu? Ya tadi itu SMP biasanya. SMP. Apa jangan katekisasi saya di sini harusnya sama. Tapi tidak harus SMP ya. Kalau orang dewasa pun belum itu dimasukkan. Tapi umumnya kalau kita ke gereja Katolik umumnya krisma itu usia SMP, SMA gitu. Tapi kalau yang terlambat pasti ada krisma yang dewasa. Dan maaf ini kalau nggak salah sakramen krisma itu tidak setiap tahun ada ya, Pastor? Atau tiap tahun ada? Tiap tahun, hampir tiap tahun ada. Tergantung parokinya. Tapi krisma ini diberikan hanya 1 kali. Nggak boleh berlebih. Ini tahapan dari ekaristi nggak sih? Bukan. Maksudnya setelah sakramen ekaristi harus langsung diikuti sakramen krisma. Beberapa saat kemudian ya. Kan tadi SD ya, lalu SMP. Kan SMP kan sudah bukan masuk anak-anak lagi ya. Tapi masuk remaja dan sebentar lagi akan masuk usia dewasa. Atau materi apa yang membedakan untuk dalam sakramen ekaristi dengan sakramen krisma? Penguatan yang seperti apa nih? Maksudnya kan ini agak abstrak nih ya. Penguatan itu apakah penguatan bahwa pertama lu udah boleh nih nerima komuni. Terus dikuatkan lagi dari sisi imannya kan. Nah, kenapa butuh simbolik fase ini ya? Contoh ya, kalau anak-anak ya. Wah, kau lihat ke aku. Badan lu kayak anak-anak. Tapi jenggotan, bro. Gini nih, kalau anak-anak kan biasanya godaannya tuh yang ringan ya dalam kacamata orang dewasa ya. Permainan, makanan, jajan, teman-teman, jajan segala macam. Mau itu mau ini mau tasnya gitu ya. Atau nonton TV. Tapi kalau udah masuk usia remaja, itu kan beda lagi ya. Apalagi udah masuk usia dewasa. Godaannya tuh berkembang dan lebih bahaya. Lebih kompleks. Remaja kan waduh saya orang Katolik ya, orang Kristiani. Saya harus memutuskan, maka itu saya harus berani. Saya diteguhkan dengan sakramen itu. Krisma. Gitu. Karena tantangan itu semakin besar dan harus diingat bahwa ketika Anda sudah menjadi Katolik, Anda diteguhkan dengan Roh Kudus, dikuatkan seperti para rasul. Itu silakan diutus tapi dengan peneguhan Roh Kudus dan diberikan tugas untuk diutus. Nih mirip ini ternyata gue baru notice ya. Mungkin kalau di Protestan gabungan ekaristi dan krisma ini ada di katekisasi. CD tadi. Karena simboliknya setelah CD atau katekisasi, disitulah kita dengan mengucapkan aku percaya. Jadi simbolik endingnya itu adalah iman rasuli. Gitu. Ketika ngomong aku percaya, kalau kita di sakramen ekaristi pasti ada. Gitu. Pasti ada setiap misa. Jadi setelah homili, sebelum doa permohonan, doa umat itu aku percaya. Imam akan mengajak, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya dan itu seterusnya. Di ekaristi ya, berarti ya dari ekaristi. Sekarang ngikutin yuk pelan-pelan. Udah sering lagi gue gereja sama Ines sama keluarganya. Bu kalau saya nih ikut kan kalau di pengakuan iman rasuli kan banyak versi nih ya. Versi Katolik, versi Protestan juga. Itu tuh seberapa sakral sih Mo untuk saya boleh mengucapkan yang sama, atau saat misalkan pas sesi itu di gereja saya mengucapkan versi saya misalkan. Nah, tingkat kesakralan iman rasul itu seperti apa sih Mo, supaya kita misalkan nih ada juga umat yang mungkin bukan umat Katolik, entah itu sedang belajar, entah itu sedang menemani keluarga, atau kalau saya dengan pasangan saya dan keluarga pasangan saya, tapi kita mengucapkan yang intinya sama, tapi banyak sekali hal-hal yang satu dua beda gitu. Untuk Nodi dan Mbak Rosa, nggak ada di skrip nih, berat nih pertanyaannya nih. Saya juga barusan cari-cari di skrip, kagak ada. Ini berarti udah dalam banget Mo. Udah disogokin. Ini. Enggak lagi dia udah dalam banget nanya-nanya mulu dari tadi loh. Iya, jadi nggak sih masuknya? Nanti udah dijelasin panjang-panjang nggak jadi, ya kan? Sama aja, gue jualan lo nggak ketahui. Jadi nggak sih masuk? Aduh, gue yakin ini yang Ci Patricia di Brisbane ini kayaknya demen banget ya si Sony Malmin ini ya. Disikat terus. Tadis. Apa pertanyaannya? Ya lupa gue. Iman rasuli.
Karena kan itu kan mendeklarasikan. Mendeklarasikan berarti harus sikap mantap gitu ya. Tapi saya kan jadi low voice karena kan beda sendiri. Aku percaya kepada. Oh, maksudnya tingkat kesakralan si Iman Rasuli. Maksudnya si Sony ikut versi Protestan. Ikut misa. Kemudian saya pas pembacaan Iman Rasuli nih. Aku percaya bla bla gitu. Tapi kan ada part yang bedanya nih. Part yang beda. Nah, sesakral itukah kita untuk boleh mengucapkan versi kita sendiri atau harus ikut versi ini sih? Termasuk doa Bapa Kami segala macam. Iya. Nah, untuk yang Iman Rasuli ini kan yang Katolik ya. Iya. Berarti umat Katolik yang mengucapkan. Betul. Gitu. Nah, Sony ketika ikut misalnya mohon maaf bersama istri kah atau orang lain yang agamanya Katolik, ya pasti akan ada yang beda. Nah, Yoni. Sorry ya, salah ngomong. Sorry, dua kali nih gua nih. Sorry. Nah, Sony mengucapkan ya sesuai dengan iman Sony. Karena apa? Ini kan untuk orang Katolik, jadi nggak bisa kalau Sony tidak mengimani. Harus yang iman, yang beriman Katolik. Jadi belum ngetok. Penjaganya bilang maaf khusus orang dalam. Iya kan? Gitu. Kalangan sendiri Pak. Makanya nggak boleh komuni. Barcode-nya beda. Makanya nggak boleh komuni juga, nggak boleh apa karena memang belum menjadi seorang Katolik. Nah, misalnya juga sakramen waktu itu saya pernah mengurapkan orang sakit. Oke. Mohon maaf ya, ini ada orang tuanya sakit. Anak-anak agamanya beda. Nah, saya diundang. Bilang, "Pastor gini orang tua sakit." Ini kan aktivis ya. Mohon maaf, di mana di rumah sakit gitu. Tanpa pikir panjang saya ini datang. Terus sampai di rumah sakit mau doa, yang dari pihak agama lain, "Pastor mohon maaf, ini belum dibicarakan di keluarga." Soalnya keluarga papa saya ini bukan beragama Katolik. Gitu. Oh, saya pikir karena aktivis ya kelalaian saya juga karena aktivis nggak ngecek lagi. Pasti Katolik. Ya sudah. Akhirnya silakan dibicarakan dulu antara keluarga gimana. Dan kalau saya itu bukan Katolik ya, itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Jadi itu sakramen hanya untuk mereka yang beragama Katolik iman ya karena Iya. Nah, tadi kita lanjut Krisma, Pastor. Itu adalah peneguhan, penguatan. Jadi dikhususkan buat mereka yang masa-masa transisi dari ABG ke dewasa nih. Cuma sekali ya. Kuatin biar bisa pundak lu ini memikul beban yang jauh lebih besar lagi begitu ya. Karena di SMA apalagi kuliah dan pekerjaan setelah menikah, nambah terus gitu bebannya. Maka ketika sakramen Krisma memang kan sama ya, dewasa atau anak-anak kayak remaja tadi sama, tetapi tantangan itu beda. Kayak tadi ya pekerjaan tuh beda dengan anak sekolah ya, SMA dengan pekerjaan tuh beda. Tantangannya loh. Itu maka dikuatkan, disucikan gitu. Simboliknya apa sih, Nat? Ditepak. Biasanya ditepak sih. Waktu itu gimana waktu itu? Kalau nggak salah dulu ditepak pundak. Oleh pastor. Itu maksudnya barengan ada beberapa bisa langsung Krisma itu atau orang per orang sih? Orang per orang. Gak mungkin dong. Terus lu pakai yang klepek-klepek. Kalau nggak via WhatsApp, oleh uskup sebetulnya. Tapi kalau uskupnya berhalangan didelegasikan kepada imam lain. Nah, sampai uskup ya. Dulu saya ditepuk ya oleh Monsiur almarhum Leo Sukoto. Lek gitu. Tepuk untuk meneguhkan. Sekarang Monsiur Anton misalnya di Kuspanandung di pundak ya. Dibegukan. Ini hanya simbolik sekali lagi ya. Saya lupa dulu monsinyornya siapa. Makanya ketika lupa pasti saat itu Nodi nih. Woi, hudang siap. Bangun. Yang gue ingat kenceng banget maksudnya. Nah dia maju gini. Itu Krisma yang akhirnya mengantar kita ke kehidupan yang jauh mulai lebih dewasa nih. Ya, mulai dewasa. Setelah pasangan. Itu ketemu pasangan dan menikah begitu, Pastor. Urutannya. Sakramen pernikahan. Kita mah udah juga ya. Sama kita. Pernikahan ini kenapa disebut sakramen, Pastor? Nah, di gereja Katolik itu kan tanda dan sarana keselamatan dari Allah ya. Karena dua pribadi ini sebetulnya pribadi dari Allah yang hadir, baik pria maupun wanita. Nah ini pribadi Allah yang hadir. Maka sama-sama karena ada Allah yang hadir pasti membawa keselamatan. Harusnya dalam keluarga Katolik seperti itu. Nah itu diteguhkan lewat sakramen. Maka dikatakan imam memberikan peneguhan. Ketika sudah saling berjanji ya, terus setia satu sama lain saling berhadapan, kemudian imam memberikan peneguhan. Setelah itu resmilah mereka menjadi suami istri. And you make us the bride. Yes. Gak ada bride kan? Lagi nih. Cowok semua. Itu betul. Iya. Itu ada ceritanya juga tuh. Ada. Oh iya, gimana sih? You make kiss the bride? Saya pernah cerita ke Nodi ya? Enggak, belum. Tapi kau tahu? Tahu dong. Gimana sih? Oh gini ceritanya gini. Romo kan tidak terlepas dari kelemahan tuh ya. Nah suatu kali ada
pasangan nih, Iya. calon mempelai. Iya. Oh, nikah. oke. Nah, tapi kan gini, orang cantik nggak bisa disembunyikan, Oke. walaupun dia pakai cadar gitu Cadar. ya, Ya. pakai selubung gitu Iya. ya. Jadi kadang-kala Romonya ngelirik mulu gitu ketahuan. Maka ketika menyambut, istrinya bilang, Pastor, giliran pastor sekarang. Oh iya gitu ya. Terus 2 pembukaan. Nah, ketika bacaan pertama Mazmur tanggapan itu kan pastornya diam. Pastornya mendengarkan tapi sembari gitu ya. Ngelirik ke mempelai pria, bukan. Mempelai wanita. Dan lalu upacara berlangsung juga ketika homili. Wah, ngomong audiens tapi selalu akhirnya gitu ya, Lagi. ngelihat mempelai kecantikan mempelai wanita. Walaupun ada selubungnya. Udah terus kita berlangsung, akhirnya bukan ibadat, ritus pernikahan. Iya. Selesai semuanya, janji setia, peneguhan, pasangan cincin, kemudian mempelai pria silakan Membuka selubung dari Mempelai istrinya, wanita. mempelai wanita, buka. Dan tibalah saatnya bagi imam untuk mencium mempelai wanita. Oh Gitu. my god. Itu saya ingat ceritanya. Tapi ini hanya cerita, bukan Fiksi. kejadian yang sesungguhnya. Fiksi ya. Fiksi. Iya. Fiksi. Walaupun ini Iya. pastor, tapi saya kadang cerita di upacara pernikahan. Artinya manusia itu punya kelemahan, Benar. juga pasangan suami dan istri. Asik, masuk. Ngeles Makanya terus. bukan, Bridging. saya pikir tadi si Nodi tahu. Oh, udah pernah Enggak. dengar pemilihan Enggak. berarti. Enggak, saya kan posisinya itu kalau misalkan dulu masih zaman Oke. bantu di wedding Miss Dinar. organizer dan Miss Dinar, itu kan memang semua berangkat dari Yes. situ. Setelah peneguhan pasang cincin, buka slayer, and You then may kiss the bride. boleh dicium. Tapi Iya, ini tem, sebenarnya menurut saya kata-kata itu terlalu maskulin. Kenapa nggak cewek juga you may kiss the groom? Bisa. Kan harusnya 2 arah dong. Tapi biasanya mereka tuh malu-malu. Nah, Sikat. malu-malu karena depan kamera. Maka Betul. suatu saat seorang Romo mengatakan demikian. Kan pada malu-malu ya. Silakan sebut nama Iya. mencium istrinya. Hmm. Malu-malu gitu. Udah ngapain sih, kan kalian sudah melakukan pada saat berpacaran, silakan. Kalau depan kamera malu. Iya. Malu. Oh, iya. Mau itu simbol yang tidak ada esensinya dengan ritual sakramen kan, you may kiss the bride itu ya, itu No, ini itu hanya culture Iya. saja kan. Culture saja. Jadi Oke. tidak ada ritual seperti itu. Nah, tapi ini sekali lagi kehadiran Allah itu dalam 2 pribadi. Iya. Maka dalam pernikahan Katolik pasti ada pribadi Allah yang hadir Iya. di sana. Selalu saya mengatakan kalau pemberkatan benda-benda rohani ya, itu harus ditempatkan di kamar. Oke. Suatu saat kedua pasangan suami istri ini ya, suami istri ribut, Iya. tidur berhadapan punggung, salah satu pasti akan ngelihat nih. Si Ada benda Bunda rohani ini Maria, ada saat- Alkitab. Ada salib, ada Alkitab. Oh iya ya, pada tanggal sekian saya diberkati di gereja ini. Gitu. Nah, itu jadi yang harus tidur disarankan. berhadapan Kalau lagi. nggak ketumpuk sama berkas. Iya. Iya. Sama kotak tisu sih kan Iya. gampang bersin kebetulan. Betul. Ini kenapa dua-duanya curhat gini? Pemirsa, saya nggak curhat tapi mereka. Iya. Soalnya ada teman-teman gue yang jadinya melihat yang namanya sakramen pernikahan seperti yang mereka lihat di film. Ya. Ada fase-fase you may kiss the bride, terus Oh, ada no. dance-nya. Nah, No, ini supaya paham bahwa sakramen pernikahan itu sebenarnya awalnya dari mana sama ujungnya apa sih, Mo? Nah, kalau di misa ya, itu kan pembukaan ketika menerima. Oke. Welcome. Romonya sebagai host tuh, welcome gitu ya. Terus sebenarnya seperti biasa semuanya. Oke. Kemudian setelah homili masuk pada ritus pernikahan. Ya. Iya. Itulah ditanyakan kesediaan segala macam, lalu janji setia, sudah berhadapan, Cincin. diteguhkan, cincin, gitu ya. Kemudian cincin, lalu pemberkatan Sungkeman. benda rohani, Oh, iya. sungkeman gitu. Iya. Itu pun misalnya sungkeman ya, Sungkem kayaknya masih budaya Iya. bukan sih? budaya. Contoh di Eropa nggak ada tuh kayaknya sungkeman. Iya. What is the English of sungkem? Iya. Nggak ada. Sungkem. 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 Iya. Di Indonesia ada, tapi tidak disalahkan. Oke. Tapi bukan yang utama dan harus tuh ada. Atau nggak, you may kiss the bride, you may kiss the groom. Nggak harus. Itu mah mah hanya tambahan. budaya tambahan Budaya saja. saja. Oke, jadi jika yang Contoh, kalau yang di luar negeri mungkin si mempelai wanita diantar ayah. babenya gitu, Iya. ayahnya ya. Di Iya, kita, iya. di kita tidak umum. Iya, tapi boleh dilakukan Boleh kan? aja. Boleh. Tapi boleh. tidak mengganggu namanya kesakralan liturgi Iya. sakramen itu sendiri Iya. ya, Mo ya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, sakramen pernikahan sekali atau berapa kali? Udah itu mah jawabannya udah pasti 1 kali. Belum tentu. Bisa 2 dong kalau cerai mati. Oh iya. Benar juga. Makin lama makin pinter nih, Mo. Iya nih. Oh, tapi pada dasarnya jangan Pada dulu. dasarnya enggak. Pada dasarnya 1 kali. Pada dasarnya 1 kali. Kayak baptis ya 1 kali. Oke. Krisma 1 kali. Oke. Imamat nanti dia 1 kali. 1 kali. Ya, pernikahan juga prinsipnya adalah 1 kali. 1 kali. Oke.
seumur hidup dengan pasangan yang sama. Oke. Tetapi, ini saat-saat khusus ya. Iya. Kalau salah satu pasangan ya, istri saya, suami saya sudah meninggal dunia ya, Oke. itu boleh menerimakan lagi. Oh. Tapi sudah meninggal ya. Iya, Jangan cerai meninggal. mati berarti ya. Kan Tapi syaratnya tadi dengan yang sama. Iya. sudah meninggal dunia. Jangan sampai kita, aduh, lu cepet meninggal dong gitu. Kalau yang itu apa Nat, yang kemarin kita bahas? Apa? Yang apa pembatalan pernikahan itu? Anulasi. Anulasi. Kalau Anulasi. karena anulasi sama Mu. Nah itu pembatalan. Itu tapi Setelah ya, itu maksudnya boleh. bukan boleh. Nanti setiap orang berbondong-bondong tuh. Maksudnya kalau proses perpisahnya karena anulasi nih, kemudian Iya. ingin menikah kembali itu Nah itu nanti diproses oleh pengadilan gereja. Tunggu keputusan dulu. Oh. Jadi tidak boleh menikah sebelum ada keputusan dari harus nunggu. hakim gereja. Gak bisa. Hakim Nggak bisa. garisnya dulu harus Waduh, di lobby. bola dong. Wah asik dong. Ini ada cerita lagi nih. Oh, aduh, Ada sih. aduh. Banyak dongeng hari ini. Asik. Nat, sambil makan, Nat, Ya. sambil makan. Bala-bala wangi nih dari tadi nih. Aduh. Dongeng apa lagi nih, Mo? Ini bisa dongeng ini. Ini nggak durasi waktu. Bisa. aman. Nah, suatu saat nih ya, ada orang meninggal nih. Nah. Ada orang meninggal. Nah, si ibunya tuh nangis. Udah digotong tuh bapaknya ya, di gereja. Tiba-tiba karena gerejanya agak sempit, petinya gede, jeblak gitu ya. Aduh. Jeblak gitu, mau jatuh. Wah, tiba-tiba si bapak bangun tuh. Ayo bangun. Semuanya kaget terkejut. Aduh, istrinya tambah nangis. Aduh, kenapa dia hidup lagi tuh? Gitu ya. Kenapa gitu ya? Artinya penderitaan dia berlangsung lagi. Nah, kesempatan kedua dia sakit lagi si bapak. Akhirnya meninggal beneran. Dimasukkan ke peti ya. Peti. Nah, diangkut ke gereja yang sama. Ibunya, istrinya udah wanti-wanti. Oi, hati-hati, belok kiri, sebentar, kiri. Jangan nabrak. Oke. Takut hidup lagi gitu. Ini artinya jadi beban hidup. Kan harusnya nggak demikian. Iya. Selesai tuh, kalau nggak kita nggak langsung masuk nih. Ini seru. Yang saya mau tanyain tetap masih sakramen pernikahan, Apa Pastor. tuh? Kayaknya ngebet banget nih. Iya, saya baptis. Bukan. Ini kan. Ini pertanyaan untuk klien-klien saya di luar sana yang sedang menyimak. Yes. Kenapa sakramen pernikahan ada yang bisa menerima komuni dan ada yang memang tidak menerima komuni, ataupun juga ada yang modelnya misa atau hanya pemberkatan? Beda ya? Nah ini nih, bisa mah coba keseluruhan. justru kita Gimana? tanya. Nggak ada lagi nih barusan nih. Ini banyak pertanyaan jebakan ya. Dikasih gini. Iya Romo gini. Oh ini tuh. Jadi Tahu di nggak? Ini juga WhatsApp banyak ya, di di email ya. WA-in tuh. Oh, beda nih. Oh, Gini nih. Beda nih. Nih pemirsa nih kepandaian dari ibu produsernya nih. Pinter deh. Banyak pertanyaan jebakan nih. nah, Gimana, Mo? Nah, tadi ada yang terima komuni, ada yang tidak ya. Iya. Nah, sebetulnya bagusnya adalah dengan ekaristi. Oh. Ya. Bagusnya dengan ekaristi. Nah, tetapi ada beberapa paroki-paroki tertentu ya itu mempunyai kebijakan khusus. Kebijakan khusus ya. Misalnya ya, tidak semuanya juga, pernah saya alami, tidak semuanya juga, misalnya yang beragama lain itu mau dengan ekaristi. Maka Oke. ditanya dulu. Oh. Ini yang pernah saya alami ya. Kejadian-kejadian, saya tanya dulu. Kalau saya sih siap dengan ekaristi ya. Tetapi coba ngomong Pasangannya. berdua. Pasangannya oke nggak? Keluarganya gimana? Jangan sampai, kan nggak lucu ya. Misa terus ribut gitu loh. Kan Iya, nggak iya, lucu iya. di sana. Iya, gitu. Berarti ini opsional, Mo? Bukan opsional. Ini kan perayaan Kesepakatan. ekaristi. Ya, kesepakatan. Oh, perayaan. Nah, oke. kita melihat parokinya. Misalnya parokinya laris manis nih ya. oh laku nih. Laku ya. Katedral misalkan gitu ya. Sabtu misa jam 5 sore. Pernikahan mulai jam 1. Kalau banyak ada misa kan minimal 1 jam. Oh, iya. Misa ya. Belum lagi foto-foto bersama, Iya, salaman iya. gitu ya. Iya. Bubar terus beres-beres lagi. Ya. Nah, apakah cukup gitu? Maka kadang-kadang dengan ibadat. Ibadat. Iya. Tapi itu sekali lagi tadi pernyataan Sony Iya. tidak mengurangi kesakralan sendiri, sakramen itu sendiri. Ya. Bedanya apakah betul, apakah misalkan pada saat ekaristi itu memang ada pemecahan roti, ada apa namanya? Oh, karena ekaristi ya. Iya, Jadi tapi ada kalau misalkan komuni. ibadat berarti memang sudah diberkati hostinya atau diberkati. gimana? Begitu betul, Ya, Pastor? di konsekri sudah diberkati ada di tabernakel ya. ya. Nah, tetapi yang lagi pembedaan adalah begini. Sekali kan sakramen pernikahan. Ini yang kadang-kadang salah kaprah. Pernikahan berarti antara mempelai pria dengan mempelai wanita yang Katolik. Oke. Mantap. Tapi kalau yang satu Katolik, satu non, berarti pemberkatan pernikahan. Bukan sakramen. Bukan. Iya. Iya. Karena sakramen itu menjadi sakramen Oke. Untuk Ya. yang umat Katolik Iya, ya, Mo ya. Katolik. Nah, ini maka pemberkatan. Tapi sekali lagi tidak mengurangi esensi. Iya. Nah, lalu begini, seandainya pastor saya nikah, ya pemberkatan, istri saya non, suami saya Katolik ya,
Istri saya, suami saya. Salah gua. Nah dia siapa, Mo? Orang ketiga. Sorry. Alah. Iya. Makanya serius, saya jadi salah. Orang ini siapa sih? Dia punya istri sama suami. Ini kayaknya bala-bala mengganggu ini. Iya nih. Iya, dari tadi- Fokus. Dari tadi saya salah ngomong 3 kali nih. Atau Sekali lagi dapat payung saya. mau tau contohnya saya Protestan, Ines Katolik nih. Ya, contohnya Sony Misalnya ya, Hmm. suatu saat ya, mudah-mudahan Tuhan. Suatu saat Ines dengan Sony ya, Hmm. tiba-tiba Sony mau dibaptis secara Katolik, maka misalnya, Kencang. maka nanti ada peneguhan lagi. Nah, tapi dengan pada saat Sony dibaptis, Iya, itulah menjadi sakramen dengan sendirinya. Jadi kemarin saya pernikahan itu pemberkatan. Oke. Oh, saya baru tahu. Soalnya Tapi gini, sekali Pastor. lagi tidak mengurangi esensi. esensi ya. Iya. Kesakralan dari Betul. sakramen itu. Soalnya gini, ada yang ngegampangin ngomongnya gini. Bedanya apa sih pemberkatan sama sakramen? Kalau misalkan ada sakramen ekaristinya, makanya ada persembahan. Ukurannya kolekta, coy. Ada yang ngomong Kolekta. begitu. Bukan persembahan buah-buah, gitu. Itu juga tidak wajib gitu kan. Nah, Jadi Iya. Ekaristi mah enggak. Wah, kalau enggak ada buah, bukan enggak. padahal darah romonya juga nggak butuh buah mah ya. Nah, itu mah apa namanya? Tambahan gitu ya. betul. Kalau Bukan buah duren gitu ya, Mo, ya. Iya. Oh iya sih. Bukan sesuatu yang wajib hukumnya Iya. gitu. Itu mah kalau ada iya nggak apa-apa, syukur terima kasih. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Gitu. Bukan patokan. Bukan Tidak patokan. mengurangi Nah, esensi kesakralan. Maka kalau saya di pastor bisa. Kalau Katolik oke aman. Oke. Paroki gimana? Oke nggak? Kalau oke biasanya sih selama ini oke. Oke. Tapi kalau paroki nggak, saya bilang kita ikuti. Kecuali kalau saya minta izin dulu. Tapi biasanya saya bertanya itu kan umat Katolik biasanya rindu untuk merayakan Ekaristi. Ya. Nah maka ditanya dulu mau nggak ini? Kalau mau ya oke ya. Tapi tanya sekali lagi saya Tanpa bertanya dulu. pasangannya. Kalau Anda tanya saya bersedia. Memimpin perayaan pernikahan sekaligus Ekaristi. Saya bersedia. Tapi Oke. tanya dulu, karena saya pernah mengalami itu. Oke. Mereka nggak mau. Takutnya pasangan yang sebelah dan keluarganya mayoritas non Katolik, mereka jadi awkward gitu ya ketika yang lain terima komuni, Iya, kok mereka enggak iya. gitu ya. Nah, nikah sakramen pernikahan harus di gereja ya, Mo? Itu Nah. tidak tawar-menawar ya? Nggak bisa dipanggil ke gedung apa? Oh, gedung. Bener Chapel dong, biar keren, chapel. bahasanya begitu. Iya sih, gedung Kalau ya. kayak di kita di gua ya di dunia Iya. pernikahan ya. Gue pemberkatannya di gedung nah bisa dipanggil Rata-rata Protestan. pendetanya. Pendeta. Betul. Gua pun gitu. Tapi waktu itu Oke. gua memang harus di gereja Tapi sih. nggak semua gereja juga Son. Kalau di Protestan ada yang harus di gerejanya. Enggak semua di gedung, boleh harus di gerejanya. Harus di maksudnya. gerejanya, betul. Nah, gereja Katolik gimana, Mo? Minum dulu Iya. Ini juga pertanyaan agak berat ini. Memang nggak ada juga di listnya. Mbak Rosa banyak yang offset nih. Enggak, ini mungkin buat yang pengen tahu juga ya. Dulu waktu gua kan memang saya kan nikah secara Katolik nih, Ya. Pastor. Jadi Di waktu itu gereja Katolik. di gereja Katolik pemberkatan. Jadi waktu itu memang pilihannya karena maaf bukan pengen sombong sekali lagi karena di luar kota kan. Asik di Nah, Bali. waktu itu pengen Saya sombong namanya bukan sombong. Nah, waktu itu mikir, ya udah biar simpel kita di villanya aja, tapi oh enggak. Ternyata memang ngobrol sama ibu bapak kan orang tuanya Ines harus di gereja. Oh ya udah. Jadi akhirnya kita cari gereja yang dekat dengan lokasi villa kita balik, Ya. coy. Villanya di mana? Mana gereja yang dekat gitu. Nah, itu Untung dia. ada, Bro. Nah, berarti memang menunjukkan harus di Betul. gereja. Saya tidak kenal dengan orang tuanya Ines. Ya. Tapi Ines kan ibunya Nyonya Sony kalau nggak salah ya. Iya. Itu kira-kira. Iya. Tapi saya sepakat itu, setuju bahwa pernikahan memang harus di gereja atau di kapel. Oh, kapel boleh. Boleh. Terus Kapel gereja. Soalnya kan ada kapel yang dibikin di tempat dibikin. gitu ya. Kapel Betul. misalnya kapel yang susteran, kapel yang frater Oh, gitu. Kalau bukan kapel di gedung bukan ya. Bukan, Kapel itu kapelan bukan. itu mah ya. Bukan. Kapelan. Kapelan. Kan nyanyi tanpa musik kapelan tuh. Yang- Kapela, Pak. Nah, soalnya kalau di gedung sakral nggak ya? Orang kan pasti, aduh mikir nih makanan, mikir standing party, Iya, mikir iya. tamu-tamu gitu. Saya pernah ini juga, bukan nyepet sih, tapi nyindir ya. Karena Sama, Mo, sama. ya, Bukan nyepet tapi Apa nyindir. bedanya itu? sama ya. Wah, ini karena siapa mempelai pria teh, kayaknya khawatir pisan. Khawatir kan udah menu segala macam. Lihat-lihat, ada orang kan kalau kita Jadi misalnya nggak fokus ya? nggak fokus, terganggu. Saya bilang, misalnya namanya, Budi kamu kenapa sih? Lihat-lihat terus. Ini pastor hujan, terus Takut takutnya hujan. ini. Lah terus kenapa kau hujan? Resepsinya standing party. Outside, outdoor iya. gitu, outdoor. Kepikiran. Saya bilang sekarang Budi fokus dulu, Iya, fokus di sini. Itu udah dimisah loh saya bilang, Iya, difokusin. iya. Urusan resepsi nanti. Nanti Pasti Tuhan juga mengadakan sesuatu kok gitu memberkati Oke. kamu. Iya. Dan betul kok
2 minggu setelah ketemu, Pastor terima kasih doanya nggak hujan. Ya, tenang aja Bud gitu. Hapus dulu aja di misa. Jadi orang takutnya kalau di gedung pikirannya itu kemana-mana. Juga audiens yang hadir gitu. Coba sok tanya romonya atau pastornya. Pastor Nono aja tanya misalnya. Yang ketua Komsos ya. Coba tanya sekarang ya. Tanya pasti dekat sini soalnya orangnya. Ada di sana. Tanya. Pasti lebih kalau sebagai imam lebih enak serak di misa di gereja. Atau itu tuh memang lebih serak itu kemauan imamnya atau memang kewajibannya? Memang harus di kapel. Kewajiban dari gereja Katolik. Secara aturan gereja harus wajib di gereja. Atau kapel. Jadi nggak bisa diakalin tuh coy. Nggak bisa. Fix. Tapi kalau pengen sama pastor siapa bisa diakalin kan? Wah. Misalkan kan banyak nih. Gue juga punya beberapa klien yang memang, pengennya sama pastor. Diberkati sama pastor siapa? Oh enggak, aku sama Monsinyur. Wih, ada prestis. Ada prestis. Itu bisa request atau gimana pastor? Gini ya, untuk Monsinyur bebas sih. Jadi setiap orang siapapun ya. Misalnya saya warga parokinya Pastor Juarno di katedral. Mau minta pastor paroki oke, mau minta pastor yang lain oke, mau minta Monsinyur oke. Gak apa-apa asal mereka waktunya available gitu aja. Bisa gitu ya. Bisa jadi tidak ada halangan untuk nggak apa-apa. Umat memiliki kebebasan untuk diberkati oleh pastor siapapun. Ya, Pak. Biasanya kan kalau pernikahan sejauh saya tahu ya. Biasanya kan pasti pastor yang kenal dengan pasangan. Bisa juga pastor paroki. Paling gampang itu, paling reachable. Nah, saya udah sering kali ya datang pasangan dari Jakarta kontak, pastor boleh minta bantuan pastor untuk memberkati pernikahan kami ya. Di mana? Di Bandung. Nggak kenal saya. Terus datang ya, kan saya ngobrol dulu biasanya dengan pasangan. Terus mohon maaf, misalnya Budi Wati, saya kan nggak kenal ya, bukan orang Bandung, kita nggak pernah ketemu. Kenal dengan saya di mana ya? Oh enggak pastor. Waktu pastor memberkati pernikahan tahun lalu di gereja mahasiswa di Sultan Agung, kami hadir teman saya. Nah, kami berdua merasa pastor aja deh, walaupun nggak kenal. Experience mereka. Atau kalau nggak, banyak juga jawaban seperti ini. Ya pastor, bingung saya juga mau ke pastor siapa. Udah jangan pastor. Nah, kan yang adanya kan pastor yang available. Nah, ada juga yang seperti itu, bingung siapa. Kadang-kadang kakaknya nyari, pastor bisa bantu kan anak saya. Nah, karena apa? Adiknya jarang ke gereja, jadi nggak kenal pastor. Makanya saya kata, kamu gereja mana? Di paroki A. Pastor paroki siapa? Pastor ini misalnya Pastor Sony ya, udah pindah saya bilang, udah pindah gitu. Pastor ini di paroki ini. Pastor saya jarang ke gereja gitu ya. Maka kita juga diarahkan, mungkin nggak aktif, tapi sering-seringlah ke gereja kita, ke paroki kita untuk tahu. Update lah ya, minimal. Pantesan Pastor Samong tuh banyak dibilang galak sama orang-orangnya. Siapa bilang? Di semes barusan juga kan. Udah pindah. Enggak. Itu kan contoh. Kalau ini mah kejadiannya nggak seperti itu. Gebrak meja saya. Aduh. Ini udah pernikahan cukup dulu deh. Masih ada 2 lagi ya? Ini yang dekat dulu sama pernikahan deh. Kita ngobrol sama imamat. Imamat ini kan biasanya akan berbedanya adalah kalau pernikahan itu kan cowok dan cewek ketemu misalnya lalu diberkati. Kalau imamat ini kan hubungannya sama pastor dan Allah. Artinya ini satu-satunya sakramen yang tidak boleh untuk awam, tapi hanya untuk kerohaniawan. Satu-satunya. Hanya awam nggak boleh. Sudah jelas. Awam nggak bisa. Memang itu kan kalau di dalam kitab suci Yesus memilih pelayan secara khusus ya. 12 rasul ini ya. Juga dalam surat-surat di Paulus itu ditegaskan para pelayan memang dikhususkan untuk ini yang membantu. Kan umat Katolik banyak nih. Kalau tidak ada pelayan secara khusus nanti kerepotan gitu. Hanya satu orang pastor ya. Maka tapi perlu pendidikan secara khusus. Seminari menengah, seminari tinggi untuk menjadi seorang pastor. Apakah harus S1 kalau pastor? Yes. S2 lebih baik. S2 tidak, tapi itu tuntutan. Tuntutan. Karena kan kemajuan zaman ya, kemajuan zaman umat kan berkembang dengan pesat. Pastornya jangan sampai ketinggalan gitu loh. Memang kalau di uskupan tidak ada, memang tidak harus. Ya, cuman diminta kebijakan dari pastor yang bersangkutan supaya tidak ketinggalan oleh umat ya, terutama dalam hal pelayanan. S2 walaupun jurusan sastra mesin bisa. Ada sastra mesin. Ini jurusan apa? Dulu teman saya pernah ini STM mesin bubut itu adalah beneran. Serius. Wow. Beneran. Ada juga yang STM. Ada juga yang STM, tapi kan biasanya diarahkan ke seminari dulu. Seminari menengah dulu, KPH setahun 2 tahun gitu. Berarti ini memang khusus, bukan awam, memang bukan peruntukan untuk awam ya. Sudah jelas. Diperuntukkan secara khusus ya, maka ditabiskan
secara khusus. Jadi disebutnya kadang sakramen imamat dan juga atau ada yang bilang juga pentahbisan begitu ya. Mau kenapa ada peringatannya mau imamat? Kan udah berapa tahun nih imamat kan? Ya lu ada anniversary kan wedding? Iya. Ya, sama persis gitu ya, kurang maksudnya. lebih. Hah? Atau gimana? Diperingati atau untuk ada fase tertentu kah? Enggak sih, jawabannya sama seperti itu. Ada anniversary Anniversary-nya. untuk saya memperingati untuk refleksi juga sebetulnya, bukan untuk pesta-pesta ya, bukan. Tapi boleh kan kalau ada pesta? Boleh. Gorengan-gorengan aja kita boleh kan? Ya asal jangan cireng lah. lagi imamat keberapa ini? Kalau ada gorengan. Pastor Samang kalau boleh tahu imamat keberapa tahun ini? Tahun ini. Guess dong, masa 35. Wah. Gila itu amat gimana kau? Enggak. Kayaknya 27. 20. 27 enggak. 25. Enggak. 25 belum. 20. Wow. 20 lebih. Wah, ya udah. Ya udah berarti jangan gorengan. 345. Jangan gorengan burger dong. Saya 2001 saya. Hah? 2001. Masa kita harus pikir dulu nih. 22. 22. Wah, 22 Makanya tahun. rambutnya udah putih. Ini kan saya juga menyesuaikan sama narasumber. Iya. Saya banyak pikiran tentang Romanoni saya. Sama. Saya juga banyak pikiran ini bulan ini nggak ada kerjaan. Makanya Sabtu Minggu nggak ke gereja dia. Masa udah gak ada kerjaan masih gak ke gereja? Parah nih, Bang. Oke, imamat itu memang bakal ada bahasan sendiri juga kali ya. Iya. Karena memang buat umat ini tidak bersentuhan langsung, tapi kita harus tahu juga minimal apa imamat ini peruntukannya. Betul. Tobat ya, kita belum Tobat tadi detail. udah. Enggak, maksudnya itu karena dia bisa di mana-mana ya, tidak fase. Tapi sebelum Ekaristi ada tobat, mau Paskah ada tobat, ada bisa. Paskah juga bisa juga. Bisa. Nah, ini sakramen tobat ini mungkin kita belum ada bahasan detailnya. Itu tuh semua hal tuh apa saja sih Mo yang umumnya sakramen tobat ini disampaikan umat, semua hal itu boleh. Nah, ini saya tidak boleh cerita karena rahasia pengakuan. Ada kode etik ya berarti? Ada ya? Ya, nggak boleh, Romo nggak boleh menceritakan rahasia pengakuan. Misalnya Sonia cerita gini nih, Pastor gini, saya selingkuh dengan ini. Terus saya boleh tahu, Kristo, si Sony teh selingkuh sama ini. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Tapi semua tapi pastor biasanya akan menerima. ya dosa-dosa saya. Gimana sih Sony, Nodi atau pemirsa ya? Dosa-dosanya seperti apa saya mengakukan gitu. Iya. Kan kalau orang sudah ngomong tuh biasanya lebih keluar enak, lebih lega. Tapi ada nggak sih godaan buat seorang pastor gitu? Aduh gatel nih gue pengen ngomong. Atau mungkin jadi pandangannya berbeda ketika ketemu lagi Sony. Wah ternyata dia pernah ngata-ngatain gue. Manusiawi kali itu. Enggak sih. Saya biasanya juga kalau sudah pengakuan dosa ya, saya pasti malamnya mendoakan siapapun yang datang pada saya, terus saya melupakan. Harus bisa dia mau ya. Jadi saya nggak ada untungnya juga buat saya, ngapain saya nginget-nginget ya. Iya. Gitu. Oh si Kristo pernah gini, oh Mbak Rosa pernah gini, gitu. Oh si Sony ini enggak. Udah. Ritual pengampunannya itu ada kayak gimana sih Mo? Bahwa itu memang sudah selesai melakukan sakramen tobat. Misalnya ya, tadi biasanya juga belum tahu nih kayaknya. Tahu sih lo? Dia gini merem pemberi, oh enggak gini. Gue lagi bedain ini bau yang gehu mana, bala-bala mana nih, aduh. Godaan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tanda salib ya. Bapak, pengakuan dosa saya yang terakhir ialah misalnya kapan? 2 minggu yang lalu, 1 bulan lalu, setahun yang lalu, 22 tahun. Bisa. Nah, terus dosa-dosa saya adalah terus dia mengungkapkan kelemahan, keterbatasan, dosa-dosanya. Pokoknya intinya menjauh dari Allah. Nah, itulah dosa-dosa saya mohon ampun dan penitensi yang berguna untuk diri saya. Nah, lalu imam memberikan peneguhan, nasihat, gitu ya. Baru setelah itu ya udah, tapi bukan konsultasi ya, bukan. Oh beda konsultasi. Itu mah lama pasti. Kan orang tuh lama gitu untuk pengakuan waktunya ya. Nah, udah selesai gini ya sudah imam memberikan absolusi. Absolusi namanya. Ya, pengampunan itu. Itu makanya yang dikatakan forma. Dan itu adalah haknya dari seorang imam. Ya, imam memberikan ini. Maka diakon tidak bisa. Itu dia. Diakon nggak boleh. Uskup pasti bisa karena dia seorang imam. Seorang imam, betul. Pokoknya yang belum jadi imam nggak bisa. Nggak boleh. Gitu ya. Bisa, harus imam yang harus umat Katolik. Harus umat Katolik untuk misalnya ya seorang siapa ya? Niso namanya. Niso tuh. Sebentar, kayak gampang dikenali orang ini. Sony. Ya kan? Kalau tapi saya nggak akan menolak gitu loh. Ini beberapa kali kejadian, terutama misalnya anak-anak ya. Pastor, saya bukan Katolik. Saya nggak mungkin keluar loh. Enggak. Enggak. Ya udah silakan ngomong. Tapi saya hanya mendengarkan saja lalu memberikan nasihat, peneguhan. Bukan itu tadi. Enggak. Absolusinya enggak. Absolusinya hanya untuk Katolik. Tadi saya hanya mendoakan saja. Saya mendoakan secara Katolik, dia mengimani juga secara agama dia.
Gitu. Lalu penitensinya tetap diberikan atau gimana? Penitensi itu adalah hukuman. Ya, Tanda kutip. Denda atas dosa yang diperbuat ya. Nah itu saya bisa nggak kamu ini, saya tidak sebut penitensi tapi dengan sebutan lain, bisa nggak kamu berbuat baik, tindakan kamu goodwill-nya apa, tunjukkan deh dengan ini. Oke. Banyak nggak sih yang Apa bukan umat Katolik pengampunan dosa gitu? Tidak banyak sih, tapi ada. Ada aja ya. Kalau mau boleh. Nah seandainya Sony masuk Katolik suatu saat ke ngaku dosa dengan saya, penitensinya sudah saya siapkan. Nah, Not, dengar nggak? Sebentar. Jalan salib tiap hari seumur hidup. Waduh. Bahaya, Son. Berat kan? Ya, karena saya udah dulu tidur sama Noni gini nih. Berarti kalau gitu maaf Pastor, ini pertanyaannya menyambung dengan barusan ya, komentarnya Pastor. Penitensi gimana, suka-suka gua dong? Gimana Romonya dong? Ukurannya apa? Nah, ukurannya makanya Romo itu harus punya kepekaan juga dan kebijaksanaan untuk mendengarkan. Mendengarkan si peniten ya, yang mengaku dosa orangnya itu, umatnya itu. Harus dengarkan. Jangan sampai misalnya ya, saya mengaku dosa, saya tidak menghormati orang tua saya gitu. Suruh berdoa, rajin belajar gitu kan. Enggak masuk. Iya, misalnya mendoakan orang tua. Makanya Romonya harus sigap terus. Mau denger. Pernah ada yang nego nggak? Nego, lo kira pasang? Mungkin, Pastor, maksudnya aku nggak hafal yang itu. Iya, boleh nggak kalau? Nah, saya selalu bilang nggak usah repot-repot, kan ada di puji syukur. Iya, misalnya baca gitu. boleh ya? Boleh. Baca boleh. Tapi gini, kalau doa pribadi itu lebih bagus. Jadi misalnya mendoakan orang-orang yang pernah berbuat dosa, yang pernah kita rugikan. Entah kita sadar atau enggak, saya pernah merugikan orang lain. Doakan. Doanya dari mana? Nggak apa-apa, doa pribadi aja. Itu pasti didengar. Jadi nggak melulu harus aku percaya, nggak melulu harus juga kemuliaan berapa kali. Karena dulu ya mungkin sederhananya begitu ya. Dulu kan waktu anak-anak kan yang tadi ditanya seperti itu. 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria. Tutup dengan kemuliaan gitu. Kalau bernazar ini nggak umum nggak sih di umat Katolik? Maksudnya, mau saya salah, saya berjanji saya akan gini-gini. Itu kan kayak nazar atau kaul gitu tuh. Nah di gereja Katolik dikenal nggak sih yang gitu-gitu? Nah, tidak dikenal, tapi gini ya, istilahnya itu begini. Jadi kalau kita udah mengakuan dosa, lalu kan yang pertama kita menyadari kekurangan kita. Betul. Nah, lalu diberikan peneguhan, absolusi, berkat ya, pengampunan. Nah, di sisi lain Tuhan juga meminta kita untuk berbalik gitu ya. Jadi lu dikasih Tuhan berkat, nggak mau berbaik gitu ya. Nah, berkatnya itu dicurahkan juga dibagikannya dengan cara berbuat baik. Contoh, berbuat baiknya apa? Apa yang kita katakan sebagai dosa ini, ya sudah balik nih. Kita balik jadi perbuatan baik. Atau itu misalkan mau jadi dia bikin amal, mau bikin charity, apapun itu boleh. Misalnya Son ya, Nodi waktu wawancara Romo Samong sering nyepet gitu segala macam. Saya mau beramal, gimana caranya gitu misalnya. Misalkan kirimin pisang keju Sultan Agung ya ke biara. Pastornya sekarang ada 31 frater. Kirimin ke pastornya ada 6. Oh iya, jadi totalnya 37 umat sekalian. Karyawan 4. Berarti 41, 42. Kira-kira aja. Yang dadanya setengahnya lagi paha ya. Jadi mas kalian kalau mau ngirim ke Sultan Agung ada ya. Kan bukan pastor yang ngomong, saya yang ngomong. Oke, di sisa waktu ini kita masih ada sakramen terakhir nih ya. Pengurapan perminyakan. Nah, sebenarnya yang umum apa sih? Atau yang tepat perminyakan, pengurapan orang sakit. Nah, ada yang salah kaprah, takut, orang tuh terkadang takut. Kadang takut bahwa waduh, kalau pastor Nono Juwarno datang memberikan perminyakan, lu pasti deh lewat gitu ya. Enggak juga. Sebetulnya pengurapan orang betul untuk orang yang mendekati ajal, tapi juga untuk orang yang sakit yang akan dioperasi. Kalau flu ringan boleh. Sakit dong. Aduh, kecuali nggak apa-apa kalau misalkan ternyata oksigen lu cuma 50%, mau boleh lah. Sakit berat supaya orang diteguhkan, dikuatkan bahwa engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang ada nemenin. Tuhan, juga ada orang-orang sekitarmu yang meneguhkan. Tapi kalau saya flu ringan, panu gitu ya nggak usah. Dan ini boleh berkali-kali nggak sih Pastor? Bisa ya. Pengurapan orang sakit bisa berulang kali. Soalnya kan biasanya orang tuh salah kaprahnya adalah itu mas sekali aja kalau udah mau mati. Waduh. Makanya itu kadang-kadang seperti itu sebenarnya tidak. Itu bisa diterimakan berulang kali. Ini juga yang pernah ditemukan waktu di rumah sakit. Tapi itu bukan sakramen, tapi itu hanya didoakan ya. Karena
pernah dirawat di Borromeus waktu itu. Siapa lu? Gua, bokap gua, banyak kan keluarga gua pernah dirawat di sana. Nah, Tapi pagi-pagi itu suka ada pastor yang mengunjungi mendoakan. Itu kan untuk orang sakit, tapi itu bukan sakramen ya, Bukan. Pak ya. Hanya kunjungan ke orang sakit lalu mendoakan. beda lagi kalau Beda lagi. Ritual apa atau simbol liturgi apa yang menunjukkan ini sakramen perminyakan? Nah, contoh syaratnya ya, yang bersangkutan minta dulu, entah bersangkutan yang sakit atau Harus keluarga. minta. Kalau di Borromeus ya pasti dari tiap Nur Station itu, Ya. itu pasti meminta. Oke. Ke petugas pastor lalu mencari, entah Oke. dari katedral atau paroki yang lain yang di yang sekitar dekat-dekat situ. Borromeus. Itu lalu kita memberikan dan mereka menyiapkan. Borromeus itu selalu rapi untuk menyiapkan itu. Ada semuanya, ada minyak ya. Ada minyak untuk pengurapan orang sakit, Oke. ada kapas segala macam. Nah, ada bukunya juga. Nah, ada ibadat singkatnya di sana. Oke. Disiapkan ya. Disiapkan. Kenapa minyak mau simbolnya apa? Nah, Maknanya itu- sih? Nah, seperti yang di Yakobus ya. Ketika engkau sakit, undanglah untuk penatua jemaat untuk mendoakan engkau dan menyembuhkan. Simbol aja minyak ini. Ya. Nah, maka itu kan tadi ya tanda dan sarana keselamatan. Nah, Ada kata-katanya, formanya, ada materialnya, Tindakannya. tindakannya. Betul. Tindakannya itu dengan ini. Saya ingat waktu Udah pernah. mama saya udah pernah 2 kali. Oh, saya Nodi. Nodi Nah. masih pakai fresh care. Belum. Iya mau agak pusing, puyeng gitu ya. Jadi pakainya fresh care gitu. Kalau Sony mending ya. Saya pakai fresh care, Sony pakai minyak jelantah. Bekas goreng ini bala-bala. Iya, Jadi matang nih. kalau dulu mama itu memang dia inisiatif sendiri. Ketika Boleh. dia takut, dalam artian Iya. dia mau masuk ke ruang operasi, Mm-mm. dia takut. Oh, minta. Jadi bolehkah minta kepada pastor? Boleh. Dan kemarin yang terakhir adalah saya yang mintain karena saya yakin mami pasti pengen. Waktu itu mami kondisinya udah di ICU. Oh, Saya oke. yang cari, pastor telepon, bla, 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 bla. Akhirnya dikirim yang terdekat memang dari rumah sakit tersebut gitu ya, Iya. di ICU. Tapi ya itu ibadat singkatnya hanya di ya saya dengan pastor yang bersangkutan Nggak apa-apa. dan nggak mami apa-apa. yang nggak sadar waktu itu. Nggak apa. Itu pun boleh ya, walaupun Karena- pasien tidak ya. sadar diurapi boleh. Ya, pasti pada saat ketika sadar, mamanya, saya seperti ini, Ya. mamanya punya keinginan untuk itu. Contohnya, saya sebagai anak pernah mengetahui, melihat, mengalami, Ya. mama saya minta ketika mau dioperasi, itu bisa. Maka itu Jadi bisa. saya yakin kalaupun dalam kondisi begini pasti mami saya juga Iya, bakal pasti minta. gitu. Karena cenderungnya kan ini yang tahu umat kondisinya, nggak mungkin gereja bisa monitor satu-satu. Iya, Makanya betul. ini biasanya dimintakan ya, berarti ya. Memang kan orang itu biasanya kalau sudah sakit, merasa sendiri, Ya. itu pengen dikuatkan, Iya. diteguhkan. Betul. Itu makanya banyak orang kan datang ke Lembang untuk doa, novena. Karmel maksudnya gitu ya. Mau isi doanya apa sih? Kalau boleh tahu untuk penguatan ini kan saat kondisi sakit nih. Itu ada doa khusus nggak sih? Pengurapan Orang sakit. Ada rumusannya, Ada doa kita khusus. membacakan. Lalu kalau imam mau mendoakannya juga secara pribadi itu bisa sih. Oh, bisa. Minyaknya ada pastor. Bukan Coba yang ini, minyak diterapkan. Diterapkan. Soalnya itu penasaran sama 7 sakramen, pastor. Ini kayaknya Iya. memang sudah waktunya ini. Iya. Kita Tapi perkenalkan iya. satu persatu gitu loh. Saya nggak tembus saya laku jualan saya nggak laku nih Mas Iya, Sony nggak ini. apa-apa. Abis ini kan ada Pastor Nono ya, yang dari tadi udah nyatat tuh kayaknya poin-poin yang Ini ditanyain poin sama Sony ini. gitu. Ini Cepat Son, sebelum perminyakan masih banyak yang lain, lu jangan itu lo. Nanti- Lu tiba-tiba iya. nanti udah mau minta diperminyakan ya nggak akan bisa, Son. tapi tadi atau yang 30 menit lebih yang edisi khusus. Iya, Bisa. baptis. Bisa. Happy banget dia nonton Yoi. apa nanyanya ya. Tapi kan kalau nanti itu gue nggak harus dibaptis ulang, kan PGI. Nah, tapi kan Iya. diterima. Tapi kan harus ada peneguhan pernikahan lagi. Pernikahan oh iya. Peneguhan, karena kan lu peneguhan. udah dibaptis kemarin kan pemberkatan, Pemberkatan bukan sakramen. Iya. Ini seru ya Bapak Ibu Yes. dan umat sekalian ngobrolin sakramen tuh nggak beres-beres ternyata. Baptis aja 30 menit sendiri. Lalu yang lainnya kita memang bahas secara singkat dan tidak terlalu tidak terlalu dalam Ya, ya, karena- hanya sekedar konsepnya saja. 1 jam dibagi 7 materi banyak ternyata 7 sakramen. Harusnya 7 coy. episode ini, Mbak. Nanti kalau Iya. umat sekalian ada pertanyaan tentang 7 sakramen ini silakan Iya. boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita tag sama-sama Pastor Samongnya. Iya. Kita tanya lagi kalau memang perlu ada part 2-nya silakan Iya. untuk komen ya. Tapi tenang, kali ini semuanya ada di kisi-kisi. Betul. Enggak, ini banyak offset nih. Ini banyak offsetnya pemirsa nih. Ini bila Mbak Rosa mengatakan di WhatsApp, di email, Romo ini 1 2 3 nih. Ini banyak yang enggak nih. Barusan juga pertanyaannya banyak yang dari Mbak Rosa. Ya kan saya nggak mungkin nengok gini. Betul. Iya. Lewat sini maksudnya Konsentrasi. spontan dia Ya udah. tanya. Kan saya nggak ada di grup ini, Romo. Ini Gimana kalau biar beres kita makan gorengan dulu? Kita sudah. Pastor Samong, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Pastor Samong. Terima kasih, Aduh, Sony Noni. informasinya berharga sekali buat Betul. kita semua. Semoga semakin mengenal dengan sakramen-sakramen yang ada di gereja Katolik Dan ya. semakin menguatkan iman kita Kita juga. makan dulu. Ya sudah kalau gitu sampai ketemu di rumah Noni berikutnya. Bye bye.